Baiklah, selamat malam saudara-saudara. Selamat bergabung kembali dalam program Revival Meeting dengan tema utama The Final Events of Bible Prophecy. Kita memuji Tuhan untuk segala berkat dan perlindungan sehingga kita dapat datang dan duduk dekat kepada kaki Yesus untuk mendengarkan firman-Nya. Marilah kita tetap berdoa dalam hati kita masing-masing agar supaya message yang akan kita terima pada malam hari ini dapat berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kami juga menghimbau saudara-saudara untuk tetap berdoa, khususnya untuk Pendeta Emmanuel Beck dan juga Pendeta Roy Pitoy, agar supaya kata-kata yang mereka akan ungkapkan sebentar hanyalah berasal dari mulut Tuhan saja. Dan baiklah, sebelum kita akan membukanya dengan doa, seperti biasanya ada sedikit penyampaian dari kami. Jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan terkait dengan pembahasan kita selama 2 minggu ini, maupun saudara-saudara yang ingin mendapatkan materi tentang pembahasan kita, bisa chat ke host maupun ke co-host untuk alamat email saudara-saudara, maupun via WhatsApp dengan nomor 0896 38 411655. Dan saat ini kita akan membuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rival Pangemanan. Selamat malam, bisa kedengaran suara saya? Ya. Oke, kalau begitu, mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam tahta kemuliaan kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di malam ini dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan memelihara kehidupan kami, menjaga kami sepanjang aktivitas kami di hari ini. Bahkan ya Tuhan, kami tetap merasakan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan selalu menjadi bagian kami dari waktu ke waktu. Di saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi kami beribadah secara terpisah ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, tetapi ya Tuhan, kami boleh dikumpulkan lewat media Zoom online ini ya Tuhan, menyatukan hati kami untuk duduk dekat Tuhan, duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepala kami tertunduk tetapi hati kami terangkat kepada Tuhan untuk meminta rahmat Tuhan, meminta kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kami ya Tuhan. Berdoa bagi Pastor Emmanuel Beck yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar, juga Pastor Roy yang akan menjadi ahli bahasa. Biarlah Tuhan boleh berkati agar ya Tuhan, apa saja yang keluar dari mulut mereka sebentar itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan yang bisa kami dengarkan ya Tuhan, mana kami bisa memperoleh transformasi kehidupan ya Tuhan. Hidup kami diubahkan dari hari ke hari lebih serupa dengan tabiat Kristus. Sertai ya Tuhan sepanjang acara ini ya Tuhan, koneksi yang baik biarlah Tuhan boleh berikan juga kepada kami, dan juga hati yang siap menerima firman Tuhan, sehingga kami boleh diberkati dengan firman yang akan kami dengarkan sebentar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa doa ini hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Rival. Dan saat ini, I would like to give this time to Pastor Emmanuel Beck and Pastor Roy. Good evening, everyone, and welcome to night number 11 in our series Together. Selamat malam saudara-saudara dan selamat datang di malam ke-11 dari seri KKR kita. If you've been with us every presentation, I want to say thank you for being so faithful to join us each night. Kalau saudara telah menghadiri setiap malam, maka saya mau berterima kasih karena saudara begitu setia menghadiri tiap malam. And if you're joining us for the first time tonight or you're watching on YouTube, I just want to say welcome to you as well, and make sure to catch up on the older presentations that are archived online. Dan kalau saudara baru bergabung dengan kita pada malam ini, saya juga mau menyambut saudara
secara khusus pada malam ini. Dan kalau saudara menyaksikan dari YouTube, silakan melihat kepada presentasi-presentasi sebelumnya. Tomorrow night, we have a very important subject. Besok malam kita punya topik yang sangat penting. We're going to talk about the Bible's health principles. Kita akan berbicara mengenai prinsip kesehatan di dalam Alkitab. And I have a surprise for you. Dan saya punya kejutan buat saudara. But you have to come tomorrow to find out what the surprise is. Saudara harus hadir besok malam untuk melihat apa kejutannya. As we begin this presentation right now, I want to invite you to look with me at the book of Revelation, and we're going to be looking at chapter 20. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita buka Wahyu pasal 20. Now, in Revelation chapter 20, the Bible tells us that an angel comes down and has a key to a bottomless pit. Di dalam Wahyu 20 dikatakan seorang malaikat datang turun dari surga dan memegang anak kunci jurang maut. The Bible says that this angel binds Satan and puts him in that bottomless pit for 1,000 years. Ayat ini mengatakan kemudian bahwa dia menangkap setan dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. And then the Bible tells us that at the end of the 1,000 years, he will be let loose for a little time. Dan kemudian Alkitab mengatakan pada akhir masa 1000 tahun itu, dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Now, I'm going to be using a word called the millennium. Saya akan menggunakan kata milenium. It just means 1,000 years. Artinya adalah 1000 tahun. We've studied time prophecies in this seminar. Kita telah mempelajari waktu nubuatan selama ini. The question is, when do we begin to count for 1,000 years? Pertanyaannya adalah, kapankah kita mulai menghitung 1000 tahun itu? So I'm going to tell you something, and then I'm going to prove it to you from the Bible. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara dan saya akan buktikan dari Alkitab. The millennium is begun and ended with a resurrection. Milenium dimulai dan diakhiri dengan kebangkitan. Now, I'm going to prove that to you from the Bible right now. Saya akan buktikan itu dari Alkitab sekarang. So we know from Jesus in John chapter 5 and verse 28 and 29. Kita ketahui dari Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 28 that the dead are asleep in the graves, bahwa orang-orang yang mati tidur di kuburan, and they are awaiting one of two resurrections. Mereka akan menantikan satu dari dua kebangkitan. The resurrection of life and the resurrection of damnation. Kebangkitan untuk hidup atau kebangkitan untuk kematian. So from Jesus' words, we know that there are two resurrections. Jadi dari kata-kata Yesus kita tahu bahwa ada dua kebangkitan. I hope that's clear for you as you watch this. Saya harap itu jelas sementara saudara mengikuti pelajaran. Now, yesterday I promised you that I would share with you how we can be part of that first resurrection. Kemarin saya sudah membagikan bagaimana kita bisa menjadi bagian daripada kebangkitan itu. The Bible says, "Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection." Alkitab mengatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. So the Bible is simply telling us that the people who have a part in the first resurrection are the people who are blessed and holy. Jadi Alkitab secara gamblang mengatakan orang yang mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama adalah orang-orang yang berbahagia dan kudus. But verse 6 of Revelation 20 tells us that the first resurrection is the resurrection of life or the resurrection of the righteous. Tapi Wahyu 20 ayat 6 juga mengatakan bahwa kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan bagi kehidupan. How do we know that?
Dari mana kita tahu? Because the people, they live and reign with Christ for 1,000 years. So this must be the righteous. Ya, karena orang-orang itu mereka hidup dan memerintah bersama dengan Yesus untuk 1000 tahun. Jadi orang-orang ini tentunya orang-orang yang benar. And the Bible says they're blessed and holy. So this must be the resurrection of the righteous. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan kudus. Jadi tentunya ini adalah kebangkitan untuk orang-orang yang benar itu. That means that the resurrection of damnation or the resurrection of the wicked must be at the end of the 1,000 years. Kalau begitu, kebangkitan untuk kematian kekal harus terjadi di akhir daripada 1000 tahun. But the question is, when does the resurrection of the righteous take place? Pertanyaannya adalah, kapankah kebangkitan bagi orang-orang benar itu terjadi? The Bible tells us in 1 Thessalonians 4:16 that when Jesus comes, that's when the dead in Christ or the resurrection of the righteous takes place. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus datang kedua kali, itulah terjadi kebangkitan bagi orang-orang yang benar. But what happens to the people who don't die when Jesus comes? They're still alive. What happens to them? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mati, yang masih hidup waktu Yesus datang? The Bible tells us in verse 17 that those people are simply caught up to meet the resurrected dead in Christ in the air with Jesus. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan diangkat hidup-hidup bertemu dengan yang sudah dibangkitkan di angkasa. So we have three groups of people that we can explain when the millennium begins. Jadi ada 3 kelompok orang yang kita dapat jelaskan ketika dimulainya 1000 tahun. The righteous dead, they are resurrected when Jesus comes. Orang-orang yang benar yang sudah mati akan dibangkitkan waktu Yesus datang. The living righteous, when Jesus comes, are caught up to meet Jesus in the air. Orang-orang benar yang masih hidup juga akan diangkat di angkasa bertemu dengan Yesus. The lost who are still in the graves when Jesus comes, they just remain there until the end of the 1,000 years. Orang-orang yang tidak selamat, yang sudah mati, mereka tetap saja di dalam kubur. And then we have the living who are lost when Jesus comes. What happens to them? Kemudian kita dapati satu kelompok lagi, yaitu orang-orang yang masih hidup, yang jahat, yang tidak akan selamat. Apa yang terjadi dengan mereka? We're going to look at that in just a little bit. Kita akan melihatnya beberapa saat lagi. So I want you to notice that the Bible is giving to us a sequence of events that begin the 1,000 years. Jadi yang saya mau saudara perhatikan event-event yang terjadi sebelum 1000 tahun dimulai. Where do the righteous go during the 1,000 years? Di manakah orang-orang kudus di masa milenium? Jesus said to his followers, "Don't be troubled." Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu kepada pengikutnya. He said that in my Father's house I have many mansions. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. And then in verse 3 of John 14, he said, "I want to bring you to be with me where I am." Dan kemudian di ayat 3 dia katakan, aku akan membawa ke tempatku. He didn't say, "I'm going to come and be with you where you are." Dia tidak berkata, saya akan datang dan bersama dengan kamu di tempatmu. He said, "I'm going to bring you to be with me where I am." Dia katakan, aku akan membawa kamu ke tempatku. So this is telling us that when Jesus comes, he will bring the righteous to be with him in heaven. Dengan kata lain, bahwa ketika Yesus datang, dia akan membawa orang-orang benar bersama dengan dia ke surga. And the Bible tells us in Revelation 20 and verse 6, it gives us an idea of what they are doing in heaven. Dan kemudian Alkitab mengatakan di dalam Wahyu 20 ayat 6, menjelaskan apa kira-kira yang mereka lakukan. If you look closely, the Bible tells us that they are priests and they reign with Christ. Alkitab mengatakan, kalau saudara perhatikan, bahwa mereka akan menjadi imam-imam
dan memerintah bersama dengan Kristus. In other words, they are functioning as priests and as kings. Dengan kata lain, mereka melakukan tugas sebagai imam dan raja. But there's something else that they do, because the Bible says in Revelation 20 and verse 4, it tells us that judgment was given to them. Tapi ada lagi yang mereka lakukan karena di dalam ayat 4 dikatakan bahwa penghakiman juga diberikan kepada mereka. Now, I want to be clear. We already studied about the judgment in this seminar. Saya mau ini jelas, kita juga sudah mempelajari tentang penghakiman dalam seminar kita. The decision of who will be saved and lost, that begins in 1844 and it ends when Jesus comes. Yaitu keputusan siapa yang selamat, siapa yang tidak, dimulai tahun 1844. But the Bible does say that when the righteous are in heaven, judgment is given to them. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa ketika orang-orang benar di surga, penghakiman diberikan kepada mereka. If it's already been decided who will be saved, why are the righteous given judgment? Kalau sudah diputuskan siapa yang selamat, kenapa orang-orang benar ini diberikan tugas penghakiman, menghakimi? Paul talks about this in 1 Corinthians 6 and verse 2. Paulus membicarakan tentang hal ini di dalam 1 Korintus 6 ayat 2. He said, "Don't you know that the saints will judge the world?" Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? And then he even says in verse 3 that the saints will even judge angels. Bahkan di dalam ayat 3 dia mengatakan kita akan menghakimi malaikat-malaikat. So I want to explain this judgment to you by talking about 3 surprises when you get to heaven. Saya akan berbicara mengenai penghakiman ini dengan membahas tentang 3 kejutan di surga. You see, when we get to heaven, there will be some surprises that we will face. Ketika kita sampai di surga, saudara-saudara, kita akan mendapati 3 kejutan. We will be surprised by who is there. Kita akan terkejut dengan siapa yang akan ada di sana. I'm going to give you an example from the Bible. Saya akan memberikan contoh dari dalam Alkitab. If you look at the history of God's people, Kalau saudara melihat sejarah daripada umat-umat Tuhan, you will remember that there were some very, very wicked kings. saudara pasti ingat ada raja yang benar-benar jahat. And among these wicked kings, there was one of them who killed the prophet Isaiah. Dan di antara raja-raja yang jahat ini ada seorang raja yang membunuh Nabi Yesaya. His name was Manasseh. Namanya Manase. And the Bible tells us that Manasseh was very, very wicked. Dan Alkitab mengatakan bahwa Manasye benar-benar jahat. What we know is that Manasseh ordered the death of Isaiah. Yang kita tahu bahwa Manasye memerintahkan pembunuhan kepada Yesaya. But we also know that later at the end of his life, Manasseh, he repented. Tapi kita juga tahu bahwa di akhir kehidupan dari Manasye, dia bertobat. Now, we know Isaiah will be in heaven. Kita tahu bahwa Yesaya akan ada di surga. But according to the Bible, Manasseh will be in heaven too. Tapi menurut Alkitab, Manasye akan ada juga di surga. Imagine Isaiah walking around in heaven. Bayangkan Yesaya sedang berjalan di surga. And then he meets Manasseh, the man who put him to death. Kemudian dia bertemu dengan Manasye, orang yang bunuh dia. He might be thinking, did God make a mistake? Dia mungkin berpikir, bisakah Tuhan membuat kesalahan? How could this man be in heaven? Bagaimana orang ini ada di dalam surga? Thankfully, God has records of every person's life. Bersyukurlah bahwa Tuhan memiliki catatan kehidupan setiap orang. And so during the 1,000 years,
Jadi selama 1000 tahun itu, the righteous are allowed to see why God allowed people to be saved. orang-orang benar akan melihat kenapa orang-orang yang selamat ini ada di surga. This is so that people like Isaiah don't live for eternity thinking that God made a mistake. Ini supaya orang-orang seperti Yesaya tidak hidup selama-lamanya dan berpikir bahwa Tuhan sudah buat kesalahan. In heaven, you will be surprised by who is not there. Di surga, saudara juga akan terkejut dengan orang-orang yang tidak ada di sana. You see, many people only can see the outside. Saudara mengerti bahwa banyak manusia cuma melihat bagian luarnya saja. But when we go to heaven, there will be people that we thought would be there that are not there. Tapi ketika kita masuk surga, ada orang-orang yang kita pikir seharusnya ada di sana, tapi tidak ada. God doesn't want you for eternity to think, why is this person not here? Dan saudara, Tuhan tidak mau bahwa saudara selama masa kekekalan berpikir, kenapa orang ini tidak ada di surga? And so the Bible tells us that God has records in the judgment. Jadi, Alkitab mengatakan bahwa kita ada catatan selama penghakiman. And during the 1,000 years, the righteous can see why people were saved as well as why people were lost. Jadi selama 1000 tahun, orang-orang benar bisa melihat kenapa ada orang selamat dan tidak selamat. The third surprise in heaven Kejutan yang ketiga di surga, is that you are there. bahwa saudara ada di sana. Because every person that goes to heaven will not be there because they earned their salvation. Karena setiap orang yang masuk surga ada di sana bukan karena pekerjaan mereka. But they are there because if it was not for Jesus, they would have been lost. And so they are thankful that despite their sinfulness, God saved them. Jadi kalau bukan karena jasa pengorbanan Kristus, mereka tidak akan di sana. Jadi mereka bersyukur karena kasih karunia Kristus. And so we come back to the question, what happens to the living who are wicked when Jesus comes? Jadi kita kembali kepada pertanyaan apa yang terjadi dengan orang jahat yang hidup ketika Yesus datang. The Bible says that they will be destroyed by the brightness of Jesus coming. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan binasa karena kecermerlangan cahaya Kristus. In other words, when Jesus comes, the Bible is letting us know that the living wicked will be killed or destroyed. Dengan kata lain, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang-orang jahat yang hidup akan binasa ketika Yesus datang. Jeremiah describes earth after Jesus comes. Yeremia menggambarkan keadaan bumi sesudah Yesus datang. Look closely at this verse. Mari kita perhatikan dengan seksama ayat ini. It says the dead bodies will cover the entire earth. Dikatakan bahwa orang-orang yang mati akan memenuhi seluruh bumi. But then it says something very strange. Dan kemudian Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat aneh. It says nobody is crying for the dead bodies. Mereka katanya tidak akan diratapi. Nobody is gathering up the dead bodies. Dan tidak ada yang mengumpulkan mayat-mayat ini. Nobody is even burying them. Dan bahkan tidak ada yang menguburkan. That's strange. Itu aneh kan? Why? Kenapa? Let's review. Mari kita ulangi. When Jesus comes, Ketika Yesus datang, where are the righteous? di mana orang-orang yang benar? They'll be taken up to meet Jesus and they will go to heaven. Mereka akan diangkat ke surga, bertemu dengan Yesus di angkasa, dan akan ke surga. The wicked who are dead when Jesus comes will simply remain in the grave. Orang-orang jahat yang sudah mati waktu Yesus datang tetap akan tinggal di kubur. And the living who are lost when Jesus comes will be killed at his coming. Dan orang-orang jahat yang masih hidup waktu Yesus datang akan
mati waktu Yesus datang. This is why the Bible tells us that nobody is crying or having a funeral or burying, because there's nobody on planet Earth at that time, nobody alive. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa tidak akan ada ratapan bagi mereka yang menangis, tidak akan ada penguburan, karena nggak ada lagi manusia di atas bumi saat itu. So let's look at the list of events that takes place at the beginning of the millennium. Jadi mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada awal milenium. Jesus comes, Yesus datang, then the dead in Christ are resurrected. orang benar yang meninggal dibangkitkan, The saints, the living righteous, will be caught up to meet Jesus. orang-orang kudus yang hidup akan diangkat bersama dengan Yesus. The righteous are taken to heaven. Orang yang benar akan masuk surga. And those who are alive that are lost when Jesus comes are killed. Orang jahat yang hidup waktu Yesus datang akan dimusnahkan. And those who are dead and lost when Jesus comes will remain in the graves until the end of the 1,000 years. Dan orang jahat yang mati tetap berada di kuburan sampai akhir 1000 tahun. Now we want to look at what happens during the 1,000 years on earth. Sekarang kita lihat apa yang terjadi selama 1000 tahun di atas bumi ini. We began our study tonight by looking at Revelation 20 and verse 1. Kita mulai pelajaran kita malam ini tadi dengan membaca ayat dalam Wahyu 20 ayat 1. An angel comes from heaven, Seorang malaikat turun dari surga, and he has the key to something called the bottomless pit. dan dia mempunyai kunci kepada sesuatu yang disebut sebagai jurang maut. And the Bible says that he binds Satan with a chain for 1,000 years. Dan Alkitab mengatakan ia mengikat setan 1000 tahun lamanya. Then it says that he is put into this bottomless pit for 1,000 years, and then at the end, he's let loose for a little time. Kemudian katanya dia dilemparkan ke dalam jurang maut ini selama 1000 tahun, dan kemudian ia akan dilepaskan untuk beberapa saat. Now, lamanya. what is this bottomless pit? Apa ini jurang maut? So I want to tell you that when the Greek Empire came to conquer Jerusalem, Saya mau katakan ketika kerajaan Yunani datang dan menaklukkan Yerusalem, I shared the story of how Alexander miraculously was given a vision and he spared the city. saya menceritakan bagaimana Alexander mendapatkan mimpi dan dia tidak membinasakan Yerusalem. And after this, the Greeks and the Jews developed a good relationship. Sesudah ini, hubungan antara orang Yunani dan orang Yahudi sangat baik. Years later, the Greeks built a library in a city in Egypt called Alexandria. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, orang-orang Yunani membangun satu library di perpustakaan di satu kota di Mesir yang disebut Alexandria. And so they built, so they wanted one copy of every book in the world. Dan mereka mau memiliki paling tidak satu salinan buku dari semua buku yang ada di atas dunia. They wanted a copy of the Hebrew Bible. Dan mereka mau ada satu kopi dari Alkitab Ibrani, orang Yahudi. But they wanted it in the Greek language. Tapi mereka maunya dalam bahasa Yunani. And so they took 70 Hebrew scholars that went down to Alexandria and they produced a Greek copy of the Old Testament. Jadi mereka ambil 70 ahli-ahli kitab orang Ibrani dan dibawa ke Alexandria untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. This version of the Bible became known as the Septuagint. Versi Alkitab ini akhirnya dikenal sebagai Septuagint. And it was the version of the Bible that we believe Jesus was reading when he was on earth. Dan
kita percaya bahwa inilah versi Alkitab yang dibaca oleh Yesus ketika dia ada di atas dunia. Now, when you look at the Greek version of the Old Testament, Kalau saudara melihat bahasa Yunani dari Perjanjian Lama, the word that is translated bottomless pit in the book of Revelation kata yang diterjemahkan sebagai jurang maut di dalam buku Wahyu is the same word that in Genesis is describing planet Earth before God puts life and order on this planet. adalah kata yang sama untuk menggambarkan bumi sebelum Tuhan menciptakan bumi. In Genesis, it says that the earth was without form and void. Di dalam buku Kejadian dikatakan bahwa bumi masih kosong dan tidak berbentuk. The Greek word there is the Greek word abusos. Kata Greek yang digunakan adalah abusos, Which is the same word that is translated bottomless pit in the book of Revelation. Ini kata yang sama untuk menerjemahkan jurang maut di dalam buku Wahyu. The Bible is letting us know that planet Earth, after Jesus comes, looks almost exactly, or it looks like the chaos that Earth was before God put life on this planet. Kita mengatakan bahwa bumi sesudah Yesus datang kedua kali kelihatannya sama seperti bumi pada waktu Tuhan belum ciptakan. Jeremiah describes it. It says, he looked and the earth was without form and void. Yeremia melihat kepada bumi masih campur baur dan kosong. And as we continue to read, the Bible says that everything was gone. Dan sementara kita baca seterusnya, dikatakan bahwa segala sesuatu sudah lenyap. And I want you to notice that the Bible lets us know that the cities, which means this is a picture of planet Earth after Jesus comes, and it's just empty, and everything that man has made is broken down. Dan ayat 26 Alkitab mengatakan bahwa segala kotanya sudah runtuh, menggambarkan keadaan sesudah Yesus datang pada kali yang kedua. Now, during the 1,000 years, selama 1000 tahun, the Bible tells us that the earth is just empty. Alkitab mengatakan bahwa bumi kosong. The wicked, they are dead. Orang jahat sudah mati. The righteous, they're in heaven. Orang benar ada di surga. And Satan is bound. Dan setan terikat. Now, I want to explain what this means when it says Satan is bound during the 1,000 years. Saya mau menjelaskan apa maksudnya setan terikat selama 1000 tahun. You see, we know from the Bible that Satan is powerful and he can break physical chains. Kita tahu bahwa dari Alkitab, setan itu dikatakan kuat dan dia tentunya bisa melepaskan diri dari rantai. So when the Bible says that Satan is bound during the 1,000 years, jadi ketika Alkitab mengatakan bahwa setan terikat selama 1000 tahun, it's not a literal chain that binds him. Bukanlah rantai secara harafiah yang mengikat dia, He is bound by circumstances. tapi dia terikat oleh keadaan. There is no one on planet Earth to tempt or to incite in rebellion against God. Tidak ada satu orang pun di atas dunia yang bisa digoda dan dihasut untuk melawan Tuhan. And so this is why the Bible says Satan is bound, because there's nobody alive for him to work with. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dia diikat oleh karena tidak ada orang yang hidup yang dia bisa kerjain. During the 1,000 years, Satan and his angels behold the work of their rebellion as they look at the empty planet Earth. Selama 1000 tahun, setan dan malaikatnya melihat hasil pemberontakan mereka, sementara mereka melihat bumi yang kosong.
But something happens at the end of the 1,000 years. Tapi ada sesuatu yang terjadi menjelang berakhirnya masa 1000 tahun. The Bible says that when the 1,000 years are finished, Satan is loosed from his prison. Alkitab mengatakan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Where was his prison? Di manakah penjaranya? It was the bottomless pit, which is simply planet Earth with no life. Yaitu jurang maut yang artinya bumi yang kosong, tidak ada kehidupan. And when it says loosed, Dan ketika dikatakan dilepaskan, what does that mean? apa itu artinya? Verse 8 tells us that he shall go out to deceive the nations. Ayat 8 mengatakan bahwa dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Wait a minute, there's people again on earth. Tunggu dulu, apa ada orang lagi di atas bumi? How? Bagaimana? Because at the end of the 1,000 years, there is another resurrection, the resurrection of the wicked. Oh, karena di akhir dari masa 1000 tahun ada kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan dari orang-orang yang jahat. In this verse, we see the expression like Gog and Magog. Di dalam ayat ini kita melihat kata Gog dan Magog. They are mentioned in the book of Ezekiel. Ini disebutkan di dalam buku Yehezkiel. They were big nations, Ini adalah bangsa yang besar, and they were enemies of God's people. dan mereka adalah musuh dari umat-umat Tuhan. So this is just telling us that the resurrected wicked at the end of time, the numbers of people are huge, and these are the wicked. They are enemies of God's people. Ini hanya mengatakan bahwa orang-orang yang dibangkitkan pada akhir masa adalah orang-orang yang jahat dan jumlahnya sangat banyak. So what frees Satan from his prison? Jadi apa yang melepaskan setan dari penjaranya? The dead are resurrected. The wicked dead are resurrected. Orang-orang jahat dibangkitkan. That's what verse 5 of Revelation told us, that they would be resurrected at the end of the 1,000 years. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 5 bahwa mereka akan dibangkitkan, orang-orang jahat itu akan dibangkitkan. Now, notice what Satan does. He goes out and he deceives the multitude of these wicked people that have been resurrected. Perhatikan apa yang dilakukan oleh setan, dia pergi menyesatkan bangsa-bangsa yang sudah dibangkitkan ini. It says there are so many of them. It's like the sand of the sea. Dikatakan bahwa jumlah mereka sangat banyak seperti pasir di laut. And I want to tell you that Indonesia has so many beautiful beaches. Saya mau katakan bahwa Indonesia punya banyak pantai-pantai yang indah. And so you know what, when the Bible says like the sand of the sea, this is a imagery that is easy for you to understand. Dan ini saudara sangat mengerti ketika Alkitab mengatakan banyaknya seperti pasir di laut. And the Bible says in verse 8 that he gathers them to do a battle. Dan di dalam ayat 8 Alkitab mengatakan bahwa dia mengumpulkan mereka untuk mengadakan peperangan. But who are they fighting against? Tapi siapa yang mereka perangi? Well, the Bible tells us in verse 9 that the righteous, they descend from heaven in the New Jerusalem and they land on the earth. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang benar akan turun dari kota itu dan turun ke atas dunia ini. So please notice that the wicked surround the city. Jadi perhatikan bahwa yang jahat mengepung kota itu. And the Bible tells us that when they do this, a fire comes down from God and it destroys them. Dan ketika mereka melakukan itu, Alkitab mengatakan bahwa turunlah api menghanguskan mereka. Now, some of you might be asking, why would the wicked surround the city where God and his people are? Why would they try to destroy or fight against the city? Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa nih orang-orang yang jahat ini mengelilingi kota itu? It's because Satan knows the Bible. Oleh karena setan mengetahui Alkitab. You see, Satan knows that in the very beginning in the Garden of Eden, Setan tahu di dalam Taman Eden,
that even after man sinned, bahkan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, if he ate from the tree of life, kalau dia makan dari pohon kehidupan, he could still live forever. dia dapat hidup untuk selama-lamanya. Now, Satan knows this. Setan tahu ini. And so at the end of time, the Bible tells us that the New Jerusalem contains the tree of life. Ya, di akhir zaman Alkitab mengatakan di dalam Yerusalem yang baru ada pohon-pohon kehidupan. And so Satan and his hosts try to get to that tree of life in the New Jerusalem. Jadi setan dan pasukannya berusaha untuk mendapatkan buah dari pohon kehidupan. But the Bible said in verse 9 and verse 10 that the wicked will be destroyed and Satan will be destroyed by the fire that comes down from God. Tapi di dalam Wahyu 20 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa orang-orang jahat dan setan akan dibinasakan oleh api yang turun dari langit. Let's review what we've learned about the 1,000 years. Mari kita ulangi apa yang telah kita pelajari tentang 1000 tahun. The Bible tells us that at the second coming, Alkitab mengatakan pada kedatangan kedua kali there will be a resurrection akan ada kebangkitan of the pertama, righteous. kebangkitan dari orang-orang benar. And the living righteous will be caught up to meet Jesus in the air. Dan orang-orang benar yang masih hidup akan diangkat ke surga. And the wicked who are living when Jesus comes will be killed. Dan orang-orang yang jahat akan dimusnahkan. During the 1,000 years, Selama 1000 tahun, Satan is bound by circumstance. setan diikat oleh karena keadaan. And the righteous can see why God saved who he saved and why people who are lost are lost. Dan orang-orang benar bisa melihat kenapa orang yang selamat ada di surga dan yang tidak selamat tidak di surga. At the end of the 1,000 years, Di akhir dari 1000 tahun, there is a resurrection of the wicked, ada kebangkitan dari orang-orang yang jahat, kebangkitan kedua. there is the New Jerusalem which descends from God and lands on planet Earth, Kemudian ada Yerusalem baru turun ke bumi dari Allah. the wicked attempt to take the city, Orang sesat, orang jahat mencoba mengambil alih kota itu. and then a fire comes down from God out of heaven and destroys the wicked and Satan and his angels. Kemudian api turun dari surga menghancurkan orang yang jahat dan malaikat jahat bersama dengan setan. This is what the Bible calls hellfire. Inilah yang disebutkan oleh Alkitab sebagai api neraka. And this is known as the second death. Dan ini juga dikenal sebagai kematian kedua. Now, I want to tell you something about the New Jerusalem that you may have known, Saya mau katakan sesuatu tentang Yerusalem yang baru yang mungkin saudara sudah tahu. the city is clear. Kota itu transparan. The Bible says that the wall of the city was made out of jasper. Tembok itu Alkitab katakan terbuat dari permata yaspis. I have seen jasper before. Saya telah melihat yaspis itu sebelumnya. It's a semi-precious stone, Seperti batu yang berharga and it's clear. dan transparan. And the Bible says that the streets of the city Dan Alkitab mengatakan bahwa jalan dari kota itu were made of gold, dibuat dari emas and it was clear like glass. dan transparan seperti kaca. Now, in these next verses, you're going to see that the foundation of the city has many different precious stones. I want you to look closely. Dan di bagian berikut ini saudara akan melihat bahwa dasar daripada kota itu terdiri dari 12 batu yang berharga.
Now, why am I telling you this? Because if you are inside of the city at the end of the 1,000 years, Kenapa saya katakan ini? Karena kalau saudara berada di dalam kota di akhir dari 1000 tahun, and it descends onto planet Earth, dan dia turun ke atas bumi ini, because of the way that the city is made, karena bagaimana kota itu dibuat, you can see outside of the city. saudara bisa melihat keluar dari kota. And when the wicked surround the city, Dan ketika orang-orang jahat itu mengelilingi kota itu, you won't need glasses because your eyesight will be perfect. saudara tidak perlu kacamata karena mata saudara akan sempurna. You will be able to see all the people around the city. Saudara akan bisa melihat semua orang di sekitar kota itu. I want you to imagine that you look out and you see somebody that you know. Saya mau saudara bayangkan bahwa saudara melihat keluar dan saudara melihat seseorang yang saudara kenal. Maybe it's your neighbor. Mungkin itu tetangga saudara, Maybe it's your friend. mungkin itu sahabat saudara, Maybe it's your brother, someone in your family. mungkin itu kakak saudara, seorang di dalam keluarga saudara, Maybe it's even your son or daughter. mungkin itu bahkan putra dan putri saudara. Maybe it's your husband or your wife or your parents. Mungkin itu suami atau istri saudara atau orang tua saudara. When the fire comes down from God out of heaven, Ketika api turun dari surga, dari langit, and it destroys the wicked, dan menghanguskan orang-orang yang jahat, I know that the righteous will be able to see it. saya tahu bahwa orang-orang benar akan sanggup melihatnya. And you say, how do you know that? Oh, dan saudara mungkin berkata, bagaimana kamu tahu? Because in the next chapter, the Bible says that the righteous will be crying and God is going to wipe away all their tears. Karena di dalam pasal berikutnya Alkitab mengatakan bahwa orang-orang benar akan menangis dan Tuhan akan menghapuskan air mata mereka. Why are they crying? Kenapa mereka menangis? Because they just watched their brother, their sister, their father, their mother, their child, their spouse get burned up in the fires of hell. Karena mereka baru saja menyaksikan adik, kakak mereka, ayah, ibu mereka, atau anak-anak mereka, atau pasangan hidup mereka dibakar oleh api. And you have to understand that inside of the city, it is very, very bright and beautiful. Saudara harus paham bahwa di dalam kota itu benar-benar terang benderang dan sangat indah. Because Jesus is the light of that city. Karena Yesus adalah terang daripada kota itu. But outside of the city, Tapi di luar kota itu, it's just darkness. kegelapan yang ada. And you see, friends, this is because the righteous have been following Jesus, and as they continue to follow him, the light of truth becomes brighter and brighter until they're inside the city with Jesus. Ini terjadi karena mereka telah mengikuti Yesus, dan sementara mereka mengikuti Yesus, terang mereka semakin jelas. Dan pada akhirnya mereka bersama-sama dengan Yesus. But there are people who in this life had light, but they did not walk in the light. And so because they stood in one place, it became darker and darker and darker until they find themselves outside of the city in the darkness on that day. Ini karena sebagian orang yang telah menemukan kebenaran tapi tidak mau menerimanya dan tidak mau berjalan sesuai dengan kebenaran, mereka akan semakin gelap dan mendapati diri mereka akhirnya di luar kota dipenuhi dengan kegelapan. Do you want to be with Jesus inside of the city in that day? Saudara mau bersama dengan Yesus di dalam kota itu pada saat itu?
then today you have to walk in the light. Maka saat ini saudara harus berjalan dengan Yesus di dalam terang. What does that mean? Apa itu artinya? Some of you have been watching this series and you have been a Christian all your life. Sebagian dari saudara telah menyaksikan seri KKR ini dan saudara telah menjadi Kristen selama ini, seumur But hidup God saudara. never wants you to just be content with what you already know. He wants you to learn new things and follow those things that are in God's Word. Tapi Allah tidak mau saudara puas dengan kebenaran yang saudara sudah miliki. Tapi Dia mau saudara mempelajari hal-hal yang baru dan mengikuti kebenaran-kebenaran yang baru itu. In this seminar, we've talked about some things that some of you may have never heard about before. Di dalam seminar ini, saudara telah mendengarkan hal-hal pelajaran-pelajaran yang mungkin saudara tidak pernah dengarkan sebelumnya. We've talked about the judgment. Kita telah berbicara mengenai penghakiman. We've talked about the Antichrist. Kita telah berbicara mengenai antikristus. We've talked about the Sabbath, Kita telah berbicara mengenai sabat, baptism by immersion. baptisan dengan diselamkan. You see, friends, God wants you not just to stay where you are, but He wants you to walk in the light, to continue to follow truth as God shows it to you from the Bible. Saudara, Tuhan tidak mau saudara hanya diam di kebenaran yang saudara miliki, tapi Dia mau saudara terus bertumbuh dan berjalan sesuai dengan kebenaran yang telah diungkapkan kepada saudara. And if you will keep walking in the light, eventually you will be inside of that city with Jesus, who is the light of life. Kalau saudara terus berjalan di dalam kebenaran itu, pada akhirnya saudara akan bersama dengan Yesus yang merupakan terang kehidupan itu. But if you say to yourself, well, maybe that's true, but I'm happy with where I am, I don't want to do anything new, then friends, eventually you will be left in darkness. Mungkin saudara katakan, ya saya sudah cukup puas dengan apa yang saya tahu, walaupun yang saya pelajari ini satu kebenaran, maka pada akhirnya saudara akan tertinggal atau dibiarkan di dalam kegelapan. And when that day comes, you'll find yourself in the darkness outside of that city. Dan ketika hari itu tiba, saudara akan mendapati diri saudara di dalam kegelapan di luar kota itu. Do you want to be with Jesus inside of that city of light? Apakah saudara mau bersama dengan Yesus di dalam kota yang terang itu? Jesus says, then walk in the light. Follow the truth that I have revealed to you. Yesus berkata, maka ikutilah kebenaran yang telah saya berikan kepada kamu, terang yang telah saya berikan kepada kamu itu. If you want to walk in the light today, kalau saudara mau berjalan di dalam terang itu saat ini, I want to ask you to go to the chat section of this Zoom conference or the YouTube channel you're watching. Saya mau saudara pergi ke bagian chat di Zoom meeting ini ataupun di bagian yang sama di YouTube channel. And I want you to type in, yes, I want to walk in the light. Dan saya mau saudara ketikkan, ya saya mau berjalan di dalam terang. If you're watching on YouTube Live, just in the chat section, just type, yes, I want to walk in the light. I want to follow the truth that Jesus reveals to me from the Bible. Dan kalau saudara menyaksikan melalui YouTube, saudara bisa melakukan hal yang sama dan ketikkan, ya saya mau berjalan di dalam terang. You're saying, Jesus, whatever you show me from the Bible, I'm going to follow it. Saudara berkata kepada Yesus, Yesus, apapun kebenaran yang ada di dalam Alkitab, saya mau ikuti. And if you keep doing that, someday you will be inside of that city with Jesus. Dan kalau saudara terus melakukan itu, satu hari saudara akan bersama dengan Yesus di dalam kota itu. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we are thankful for Jesus. kami berterima kasih untuk Yesus. And help us to walk in the light. Dan tolong kami untuk berjalan di dalam terang. As we learn new truths from the Bible, Sementara kami mempelajari kebenaran-kebenaran yang baru dari Alkitab,
Give us courage to follow and practice these things. Berikan kami keberanian untuk mengikuti kebenaran-kebenaran ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I want to just thank you for joining us tonight again. Saya mau berterima kasih untuk bergabung dengan kami pada malam ini. There is a handout that goes with tonight's topic. Ada materi yang berhubungan dengan topik malam ini. Make sure to contact our hosts and they'll give you a copy of that. Ya, kontaklah host dan mereka akan bagikan. Tomorrow night, the Bible's health principles. Besok malam topiknya adalah prinsip kesehatan Alkitab. I have a special surprise for you tomorrow night. Saya punya kejutan yang khusus besok malam. Don't miss. Ya, jangan lewatkan. Selamat malam and terima kasih, and I'll see you soon. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Amin. Thank you, Pastor Emmanuel Beck dan Pastor Roy Pitoy. Puji Tuhan untuk pengabaran firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga iman kita dapat terus dikuatkan dan dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan yang benar di mata Tuhan, supaya kita dapat hidup kekal bersama dengan Dia. Jangan lupa saudara-saudara, besok malam kita masih ada revival meeting dengan tema utama The Final Events of Bible Prophecy dengan judul Fit to the End. Jangan lupa untuk mengundang saudara-saudara dan teman-teman kita untuk menyaksikan program revival ini agar supaya mereka juga dapat mendapatkan berkat yang sama dengan apa yang kita dapatkan. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa besok dan Tuhan Yesus memberkati.